Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita yang lalu adalah ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entries. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana untuk memasukkan ayat jurnal penyesuaian itu di dalam suatu worksheet ataupun laporan kertas kerja. Ya, baik, kita lihat ada beberapa transaksi di dalam neraca saldo. Kita lihat di sini ada perkiraan kas. Ada perkiraan kas itu dengan nilai 3.550.000. Ini berasal angkanya dari jurnal kemarin yang sudah kita lakukan, ya. Sudah di jurnal, kemudian di dalam buku besar. Nah, saldo di dalam buku besar ini saldo-saldo semuanya terdapat di dalam buku besar. Kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, saldo-saldo yang ada dalam buku besar yang kita masukkan ke dalam neraca saldo, kita buat dalam bentuk worksheet. Jadi bagaimana cara memindahkan? Bagaimana kita untuk memindahkan angka-angka yang ada di dalam saldo-saldo buku besar itu? Nah, seperti ini kita masukkan semua transaksi dengan kolom 10 kolom di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini artinya di sini satu kolom, ini kolom kedua, kolom ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya kita membuat sekarang ini adalah 12 kolom. Ya, jadi worksheet 12 kolom, ya. Baik, bagaimana cara memasukkan ayat jurnal penyesuaian tadi? Kita lihat transaksi pada halaman 78. Silahkan Anda buka pada halaman 78. Di sana terdapat beberapa transaksi. Nah, kita lihat di sini. Ada asuransi dibayar di muka sebesar 60.000. Nah, kita lihat transaksinya. Nah, di sini sebelum kita memasukkan ayat jurnal penyesuaian, tadi, kita pindahkan dulu yang ada di neraca saldo semuanya. Ini semuanya sudah kita pindahkan. Ini yang ada di kolom neraca saldo, ya. Ada terdiri dari kolom debit dan kolom kredit. Nah, di sini kita masukkan semuanya dulu. Kas kita masukkan yang di debit yang ada di dalam saldo-saldo buku besar. Kemudian piutang ada 600.000 sebagai debit, asuransi dibayar di muka 60, persediaan perlengkapan 400, peralatan jahit 4.500. Nah, di akumulasi penyusutan dia belum ada karena belum ada jurnal penyesuaiannya. Kemudian hutang dagang ada 2.000, hutang servis ada 45, dan seterusnya sampailah di sini ada total jumlah daripada neraca saldo yaitu Rp11.045, ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat, Anda coba buka halaman 78, kita bisa lihat di sana itu transaksinya, ya. Jadi kita memasukkan ini, kita masukkan dulu, ya, kita masukkan dulu seluruh transaksi yang ada di dalam neraca saldo ini, ya. Kita pindahkan dulu semuanya, kita masukkan kas 3.550 itu kita masukkan karena dia tidak ada ayat jurnal penyesuaian, maka kita masukkan langsung kepada kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, ini dia. Kemudian, kas ini adalah merupakan transaksi daripada neraca. Maka kita lanjutkan dari neraca saldo disesuaikan, kita lanjutkan ke dalam neraca. Oke? Kemudian untuk memasukkan transaksi piutang dagang. Piutang dagang juga merupakan transaksi daripada neraca. Maka untuk memasukkannya, ini neraca saldo yang ada 600.000, kita langsung ke neraca saldo disesuaikan. Kemudian kita lanjut ke neraca di sini 600, ya. Kemudian transaksi asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka ini ternyata ada jurnal penyesuaian. Kita lihat pada transaksi yang pertama, ya. Asuransi dibayar di muka sebesar 60.000 adalah untuk masa 1 tahun. Nah, 60.000 ini 60 ini adalah untuk 1 tahun. Jadi kita bagi 12. Berarti 1 bulannya adalah 5.000. Nah, kita lihat di sini bagaimana jurnal penyesuaiannya. Di sini pembukuannya adalah sebagai harta. Maka jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Maka beban asuransinya kita masukkan di sini, asuransi dibayar di mukanya di kredit, tapi beban asuransinya sebelah debit. Nah,
Kita masukkan dulu, ini asuransi dibayar di mukanya sebelah kredit. Apa yang di debit tadi? Beban asuransi. Ini dia jurnal beban asuransinya. Kita lihat nih ada beban asuransi, ya. Ini beban asuransi kita masukkan sebelah debit sebesar 5. Ya, sebesar 5 di sini. Karena ini kan dalam ribuan ya, besar 5. 5.000 tadinya gitu ya. Nah, kemudian apa yang dikredit adalah asuransi dibayar di muka, kita masukkan sebelah kreditnya. Asuransi dibayar di muka di sini. Mungkin perlu saya tulis ya. Di sini kita buat nih poin 1 ya. Kita buat di sini poin 1. Ini saya buat poinnya untuk asuransi ya. Kita buat di sini, kita garis di sini. Nah, ini poin 1. Supaya jelas di sini kita lihat di sini beban asuransi ini poin 1 supaya terlihat. Tuh. Ya, ini poin 1-nya. Jadi tadi jurnalnya adalah beban asuransi debit 5 dan dikredit asuransi dibayar di muka 5. Oke? Nah, kemudian kita lanjutkan dulu transaksi ini. Kita lanjutkan transaksinya dari piutang dari asuransi dibayar muka yang 60 karena ada di ayat jurnal penyesuaian 5. Maka nilainya 60 ini dikurangi dengan 5 sehingga nilainya adalah 55. Oke? Kemudian ini 55, kemudian ini asuransi, ini merupakan asuransi bayar muka, ini merupakan harta lancar ya. Jadi kita masukkan ke dalam neraca 55. Ya. Ini kolomnya ikhtisar rugi laba, ini neraca. Oke? Kemudian kita lanjutkan transaksi yang keempat, yaitu persediaan perlengkapan. Nah, persediaan perlengkapan ternyata ada di dalam jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat ini poin yang kedua, kita bisa lihat nilai persediaan perlengkapan jahit pada tanggal 31 Desember 2019 ditaksir seharga 100.000. Nah, nilai persediaan ini ditaksir pada 31 Desember nilainya 100.000. Nilainya hanya 100.000. Sehingga berarti ada pemakaian persediaan sebesar 300.000 ya. Jadi di sini jurnalnya adalah kita buat di sini beban perlengkapan. Nah, ini dia. Beban perlengkapan debit 300, kredit persediaan perlengkapan 300. Nah, kita buat poinnya ya supaya Anda mengerti. Ini untuk beban perlengkapan. Nah, ini poin 2. Ini poin 2. Di sini juga ini poin 2. Oke, supaya Anda paham ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini di sini tadi persediaan perlengkapan 400 dalam neraca saldo. Kemudian ada di ayat jurnal penyesuaian sebelah kreditnya 300 ya. 300 berarti saldo di neraca saldo kita sisa dari 400 debit dikurangi dengan 300 maka nilainya adalah 100. Nah, yang angka 100 ini akan kita masukkan ke dalam neraca karena perkiraan persediaan perlengkapan ini adalah perkiraan neraca. Dia merupakan perkiraan yang ada di harta lancar ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi transaksi yang berikutnya ya, 131. Peralatan jahit. Nah, peralatan jahit ini adalah aktiva tetap ya. Nah, peralatan jahit 4.500 di sini. Dia tidak ada jurnal penyesuaian, maka kita lanjutkanlah ke neraca saldo disesuaikan. Karena peralatan jahit juga merupakan perkiraan neraca, kita langsung lanjutkan ke dalam kolom neraca. Oke, 4.500. Oke, kemudian berikutnya ada transaksi lagi untuk jurnal penyesuaian. Kita lihat poin yang ketiga. Poin yang ketiga di sini, biaya atau beban penyusutan peralatan jahit yang menjadi beban Desember 2019 sebesar 200.000. Nah, di sini berarti ada jurnal beban penyusutan debit sebesar 200.000, di kredit adalah akumulasi penyusutan ya, akumulasi penyusutan peralatan. Oke? Nah, kita masukkan. Nah, ini transaksi yang ketiganya yaitu beban. Nih di sini beban penyusutan. Nah, ini dia. Beban penyusutan peralatan debit sebesar Rp200.000, 200 di sini, di kredit akumulasi penyusutan 200 ya. Jadi kita buat di sini poin. Kita buat poin. Di
Di sini adalah poin yang ketiga. Oke, sini adalah poin yang ketiga. Nah, selesai itu yang ketiga ya. Nah, bagaimana cara membuat kelanjutan dari neraca saldo kita nih? Akumulasi penyusutan tadi tidak ada transaksi ya, karena tadi belum ada jurnal penyesuaian. Maka kita masukkan di sini, sekarang ada di kredit. Kita lanjutkan dia ke neraca saldo disesuaikan sebelah kredit 200. Kemudian ini akumulasi penyusutan ini merupakan perkiraan penyerta dari aktiva tetap ya. Jadi ketika ada biaya penyusutan atau beban penyusutan peralatan, maka perkiraan penyerta adalah akumulasi penyusutan peralatan ya. Jadi jurnal tadi kan beban penyusutan peralatan debit 200, di kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Ini dia. Kita lanjutkan ke neraca saldo disesuaikan dan dilanjutkan ke neraca ya, bagian kredit nih. Bagian kredit 200. Oke. Kemudian kita lanjut perkiraan berikutnya ya, hutang dagang. Nah, hutang dagang ini perkiraan neraca ya, ini ada di kredit 2000. Kemudian karena tidak ada di ayat jurnal penyesuaian, maka kita lanjut ke neraca saldo disesuaikan 2000 dan kita lanjutkan, dia merupakan perkiraan neraca, kita lanjutkan di sebelah kredit 2000. Oke. Kemudian kita lanjut lagi hutang servis. Begitu juga hutang servis sama dengan hutang dagang. Tidak ada perkiraan ayat jurnal penyesuaian. Maka hutang servis 45 ini kita lanjutkan ke neraca saldo disesuaikan, kemudian lanjutkan ke neraca karena dia merupakan perkiraan neraca. Kemudian lanjut lagi dengan modal Kurnia ya. Modal di sini bernilai 6.500. Di sini tidak ada jurnal penyesuaian ya. Maka kita akan lanjutkan langsung modal ini ke neraca saldo disesuaikan. Kemudian kita lanjutkan ke neraca karena dia merupakan perkiraan neraca bagian sebelah kredit. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan Prive Kurnia. Di sini ada 300 ya, ada 300 sebagai debit, tapi dia juga tidak ada di sini ayat jurnal penyesuaian ya. Kita lanjutkan neraca saldo disesuaikan 300 dan dia merupakan perkiraan neraca. Kita lanjut ke neraca bagian sebelah debit 300. Oke. Kemudian masuk ke penghasilan. Penghasilan juga di sini tidak ada jurnal penyesuaian sehingga kita lanjut. Penghasilan jasa kita adalah 2.500. Kemudian tidak ada AJP, kita lanjut ke neraca saldo disesuaikan. Kemudian kita akan melanjutkan ke ikhtisar rugi laba karena penghasilan itu merupakan bagian perkiraan dari ikhtisar rugi laba, bukan neraca ya. Jadi kita masukkan ke dalam ikhtisar rugi laba sebelah kredit pendapatan. Oke. Kemudian kita lanjut lagi transaksi berikutnya yaitu beban gaji ya. Oke, beban gaji. Nah, di beban gaji ada transaksi. Kita lihat lagi di jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat di bagian poin keempat. Gaji seorang karyawan sebesar 100.000 belum dibayar. Artinya kita belum membayar ya, perusahaan belum membayar gaji karyawan, berarti ada hutang gaji. Maka kita akan membuat jurnal di sini ya. Beban gaji, kita buat debit beban gaji nih 100.000, debit 100, kemudian yang dikredit adalah hutang gaji 100. Nah, ini poin yang keempat ya. Kita buat di sini beban gaji, ini poin yang keempat ya, poin yang keempat. Nih, di sini hutang gaji, ini poin yang keempat. Nah, nih. Oke, supaya jelas ya. Kemudian kita lihat lagi cara melanjutkan pemindahannya ya. Nih hutang tadi beban gaji 800 ya. Di dalam neraca saldo beban gaji kita ada 800 ya. Kemudian ternyata ada kita punya hutang gaji 100 kepada karyawan. Maka tadi kita buat jurnalnya beban gaji debit 100 pada hutang gaji kredit sebesar 100. Nah, bagaimana kelanjutannya nih? 800 di debit, ini di AJP ada di debit juga 100, berarti kita totalkan di neraca saldo disesuaikan adalah 900. Nah, beban itu merupakan perkiraan daripada ikhtisar rugi laba, maka kita lanjutkan. Nih, 900 masukkanlah di rugi laba bagian debit. Ini kan debit tadi nih ya. Nah, ini di debit juga.
ya, cara pemindahannya. Oke, kemudian kita lanjut lagi beban sewa. Nah, untuk beban sewa ini, beban sewa juga ada transaksi. Poin yang kelima kita lihat pada buku Anda halaman 78 itu, coba Anda baca. Di sini ada beban sewa dibayar tanggal 2 Desember 2019 untuk masa 6 bulan ya. Artinya angka yang ini, beban sewa ini adalah ternyata untuk 6 bulan. Untuk 6 bulan berarti per bulannya adalah 100 ya. Jadi beban 600 itu dibagi 6 berarti per bulannya adalah Rp100.000. Nah, sekarang ya, yang baru merupakan beban baru hanya 1 bulan karena dibayarnya pada bulan Desember ya. Kalau 6 bulan berarti Desember ya. Kemudian Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai bulan Mei nantinya 6 bulan ya. Jadi di sini dia baru menggunakan beban itu baru hanya Rp100.000 ya. Jadi yang 600 ini rupanya ini merupakan beban, ini beban yang dibayar di muka ya. Jadi beban sewanya hanya 100.000. Nah, supaya beban sewa ini maka jurnal debit yang didebitnya adalah beban mana dia. Nah, ini beban sewa bukan sebagai beban, maka dia jurnal penyesuaiannya adalah beban mana dia tadi? Ini sewa dibayar di muka debit 500, di kredit adalah beban sewa 500. Jadi kita masukkan di sini 600, kemudian sebelah kredit ada 500 ya. Nah, ini 500 ini merupakan sewa dibayar di muka, yang beban sewanya hanya 100. Jadi 600 dikurangi 500 dapatlah 100. Di sini karena beban juga merupakan perkiraan ikhtisar laba, dimasukkanlah ke dalam ikhtisar laba sebelah debit. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada tadi beban perlengkapan. Yang perlengkapan poin kedua tadi nih ya, perlengkapan. Nah, di sini cara memindahkannya. Ini beban perlengkapan, kita lihat di sini. Nih, ada beban perlengkapan ya, dia tidak ada di dalam neraca saldo, dia hanya ada di AJP sebelah debit. Maka kita lanjutkan ke neraca saldo disesuaikan 300 ya, 300. Nah, ini merupakan perkiraan ikhtisar laba juga, masukkan ke 300 sebelah debit. Setelah itu ada beban listrik dan telepon 40, tidak ada transaksi yang lainnya, AJP-nya tidak ada. Kita lanjut saja ke neraca saldo disesuaikan 40. Lanjut dia ke bagian ikhtisar laba sebelah debit ya. Kemudian lanjut lagi beban iklan. Beban iklan juga tidak ada transaksi AJP. Lanjut 50, tidak ada transaksi ini. Lanjut ke neraca saldo disesuaikan sebelah debit, kemudian ikhtisar laba sebelah debit. Oke, kita lanjut lagi. Beban asuransi. Nah, beban asuransi kan tidak ada di dalam neraca saldo, maka di sini kan hanya ada di dalam jurnal penyesuaian sebelah debit beban asuransinya. Maka debit masukkan ke neraca saldo disesuaikan 5 ya, sebelah debit masukkan ke ikhtisar laba 5 sebelah debit. Kemudian kita lanjut lagi. Beban pemeliharaan peralatan. Nah, dia juga tidak ada di sini jurnal penyesuaian, maka langsung aja 45 debit, langsung neraca saldo disesuaikan 45 dan dia merupakan perkiraan ikhtisar laba. Kita lanjut ke 45.000 ke ikhtisar laba tanpa ke neraca karena dia perkiraan beban yaitu ikhtisar laba. Nah, kemudian beban penyusutan peralatan tadi kita ada jurnal penyesuaian. Di dalam transaksi neraca saldo dia tidak ada, tetapi di dalam jurnal penyesuaian adjusting journal entries dia ada 200 ya sebelah debit. Maka lanjutkan ke neraca saldo sebelah debit 200, lanjutkan ke ikhtisar laba karena ini beban masuk ke ikhtisar laba sebesar 200. Oke. Kemudian kita lanjut lagi transaksi beban lain-lain. Nah, beban lain-lain juga tidak ada transaksi jurnal penyesuaiannya, maka beban lain-lain hanya 100 ya. Tidak ada AJP, maka 100 itu masuk ke neraca saldo disesuaikan sebelah debit, kemudian masuk ke ikhtisar laba sebelah debit. Nah, itu cara pemindahan ya, cara pemindahan untuk jurnal penyesuaian ke dalam worksheet. Nah, dalam worksheet ini sudah tergambar ada neraca saldo. Ya, neraca saldonya itu kita buat dari perkiraan-perkiraan buku besar yang ada, mulai dari perkiraan kas, piutang, asuransi dan semuanya itu ada di dalam
buku besarnya ya, jurnal, kemudian posting to ledger. Dari posting to ledger kita akan membuat neraca saldonya ini, kemudian ada jurnal penyesuaian ternyata. Nah, Anda harus ingat jurnal penyesuaian adalah suatu jurnal yang dibuat untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, kenapa dikatakan keadaan sebenarnya? Karena ada beberapa perkiraan yang tidak menggambarkan perkiraan sebenarnya, karena mungkin belum dibayar hutang, mungkin belum pembayaran beban dibayar di muka. Nah, itu kan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Maka kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Begitu juga ada penyusutan, itu perlu dibuat jurnal penyesuaian ya. Kemudian kita lihat di sini untuk total. Nah, ini total semuanya kita lihat. Di dalam neraca saldo bernilai semuanya itu 11.045 di sini ya, 11.045.000 ya. Debit, nah kreditnya 11.045.000 sama. Kemudian AJP di sini bernilai, ini karena sudah ada hutang, ada sewa ini, jadi nilainya sebelah debit itu AJP kita adalah 1.105.000. Di sini juga di kredit adalah 1.105.000 juga ya. Kemudian neraca saldo disesuaikan di sini 11.345.000, di kredit juga 11.345. Nah, ikhtisar bilaba ini ya, kita lihat dulu yang kreditnya ini kan berarti pendapatan ya. Pendapatan 2.500, kita lihat di sini 2.500. Ternyata dari pendapatan ini dikeluarkan biaya totalnya ini semua, total biaya ini adalah 1.720 ya. Berarti ada perbedaan ya, 2.500 dikurangi dengan 1.720 total ini semua. Berarti kita punya di sini saldo kredit sebesar 760 ya, ini supaya nilainya 2.500.000. Jadi kita buat di sini saldo untung ini ya, karena pendapatannya 2.500.000, biayanya 1.720, sehingga kita memperoleh laba di sini 760. Nah, begitu juga neraca ya. Neraca di sini saldonya kita pindahkan dari semuanya ini. Total dari debitnya ini berjumlah 9.605 ya. 9.605.000, dan total kreditnya juga di sini sebenarnya total kreditnya hanya 8.845.000. Nah, karena di sini ada laba, coba kita tambahkan dengan laba, 8.845 ini tambah dengan laba 760 tadi, maka totalnya akan sama, debit dengan kredit yaitu 9.605.000 rupiah. Oke, selesailah neraca lajur atau worksheet yang 12 kolom ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk memindahkan dari worksheet ke laporan keuangan. Tujuan dari worksheet ini adalah, tujuan kita membuat worksheet atau kertas kerja ini adalah untuk memudahkan kita dalam membuat laporan keuangan ya, untuk memudahkan kita dalam membuat laporan keuangan apa saja yang mulai dari ikhtisar rugi laba, kemudian perubahan modal, dan laporan neraca. Oke, nanti kita lanjutkan untuk membuat laporan keuangan dari worksheet. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.